Halo guys, perkenalkan nama saya Yulita Yasnitius. Saya dari kelas 2021B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM dan hakikat dari DUHAM. Yang pertama, pengertian HAM. Di sini saya mengutip pengertian HAM. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, di sini saya mengutip pendapat dari beberapa para ahli tentang pengertian dari hak asasi manusia. Yang pertama, menurut Soegito, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, dan diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua, menurut Budi Ardejo, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Yang ketiga, menurut Darmo Diharjo, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Dari beberapa pendapat tersebut, saya menyimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya, jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak pribadi. Hak pribadi merupakan hak-hak dasar atau fundamental yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Contohnya yaitu hak untuk berprivasi, hak untuk bebas berekspresi, hak untuk hidup, dan hak untuk memeluk agama tertentu. Yang kedua, hak politik. Hak politik merupakan hak seseorang untuk dipilih maupun untuk memilih. Yang ketiga, hak asasi hukum merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan hak untuk bebas berpendapat. Yang keempat, hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak-hak yang berhubungan dengan kondisi kehidupan yang layak dan mendukung pengembangan individu serta masyarakat. Contohnya yaitu hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, dan hak untuk mengakses budaya dan seni. Yang berikutnya yaitu karakteristik dari HAM. Yang pertama, hakiki, artinya melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat diwariskan. Yang kedua, universal, artinya berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dicabut dan diserahkan. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.
Yang kedua, kita akan membahas tentang hakikat Tuhan. Jadi, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia adalah sebuah dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang mengabadikan hak dan kebebasan semua manusia. Deklarasi ini disusun oleh Komite PBB yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt. Dokumen ini diterima oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais des Collets di Paris, Prancis. Berikutnya, isi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pengakuan atas hak-hak manusia yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Yang berikutnya yaitu negara-negara yang sudah meratifikasi DUHAM. Pada awal dibentuknya DUHAM, ada 58 anggota PBB yang ikut terlibat. Dari 58 anggota PBB tersebut, ada 48 negara yang memberikan suara mendukung, dan ada 8 negara yang abstain, dan 2 negara tidak memberikan suara sama sekali. Jadi, untuk saat ini, jumlah seluruh anggota PBB yang telah meratifikasi adalah 193 negara. Berikutnya, pasal-pasal dalam DUHAM. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama simak berkaitan dengan pasal-pasal dalam DUHAM.